Puji nama Tuhan. Saya mengucap dulu terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya boleh bersaksi di tempat ini melalui Bang Naldi, Kak Rosalina, dan juga Pak Gembala tempat ini ya. Puji nama Tuhan. Tadi saya dari Jakarta, hujan langsung ke sini. Ya, mungkin kalau bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah mendengar kesaksian saya sebelumnya, saya banyak bersaksi itu di media sosial, khususnya salah satunya di YouTube. Nah, kalau saudara mau tahu kesaksian saya lebih detail, lebih jelas, itu ada di YouTube saya, Agung Worshipper TV ya. Agung Worshipper TV, boleh subscribe dan subscribe gratis. Haleluya. Ya, singkat cerita seperti ini saudara. Jadi saya adalah satu-satunya pasien kanker darah atau leukemia yang hidup dan sehat se-Indonesia di tahun 2022. Itu semua karena Tuhan Yesus, amin. Itu semua karena Tuhan Yesus, Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Jadi sebelumnya saya sudah pernah meninggal saudara. Kaget ya. Saya sudah pernah meninggal tanggal 5 September 2022, tepatnya di ruang ICU RS Darmais, Jakarta, Rumah Sakit Kanker Nasional. Pasti kita tahu semua ya. Nah, jadi saya ceritakan singkatnya seperti ini. Sebelum saya divonis leukemia, yaitu tepatnya pada bulan Januari 2022, itu saya sudah mengalami keanehan di tubuh saya. Jadi munculnya seperti lebam-lebam di kaki kanan kiri. Kalau saudara pernah kebentur, pasti pernah kebentur ya. Kalau kebentur itu sakit kan? Kalau ini enggak. Jadi kalau kaki kanan, kaki kiri itu 3 atau 4 bundaran gitu, nanti hilang sendiri. Dan dengan berjalannya waktu, akhirnya berat badan saya pun semakin menyusut, semakin menurun. Boleh foto sambil ditayangkan, foto nomor 1. Nah, semakin menyusut karena ada keanehan di darah saya. Ini foto pertama tahun 2018. Ini saya belum divonis leukemia waktu itu ya. Jadi 4 tahun sebelumnya lah ya. Dan akhirnya waktu saya menjalankan pemeriksaan masih di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Tangerang, itu dengan berjalannya waktu, tepatnya di bulan Maret 2022, mulai muncul keanehan lagi di tubuh saya. Jadi kulit sudah semakin menghitam. Kemudian ketika saya bangun dari tidur, tiba-tiba di telinga saya seperti ada benda atau apa, saya nggak tahu juga, itu yang menyumbat telinga kanan saya, jadi mengakibatkan saya tidak bisa mendengar dengan jelas. Nah, ini dia. Ini waktu saya dimasukin alat di dalam telinga saya, dan yang hitam itu telinga kanan, itu darah ternyata, gumpalan darah, dan seperti mau meletus gitu loh. Kalau yang kiri itu normal, itu nggak apa-apa, baik-baik aja. Yang kanan ini yang parah. Itu di bulan Maret 2022. Kemudian di bulan April 2022, ketika saya bangun tidur, tiba-tiba mata kanan saya itu seperti kayak ada flash cahaya. Jadi kalau saudara pernah difoto, ada flash kan, tapi hanya 3 detik paling hilang ya. Dia nggak hilang, jadi terus netap itu flashnya. Saya pikir apa nih, jangan takut gejala katarak apa-apa gitu, tapi saya nggak tahu kan, belum tahu. Dan kemudian dengan berjalannya waktu dari flash itu akhirnya hilang, muncullah bintik buram. Jadi di mata saya itu ada bintik buram. Saya kalau melihat seperti ini tuh nggak bisa jelas gitu. Jadi memang buram gitu. Jadi warna sih masih bisa bedain, tapi buram nggak jelas lah. Baca tulisan pun juga nggak bisa. Kemudian mata kanan, mata kiri sama. Jadi kedua mata saya kanan kiri sudah tidak bisa melihat dengan jelas. Itu tepatnya di bulan Mei 2022. Mei 2022, April menuju Mei 2022. Jadi telinga saya juga udah kurang mendengar. Dan kemudian saya tetap itu masih melayani pekerjaan Tuhan saat itu. Karena saat itu saya masih bekerja ya di Tangerang di sana. Dan saya masih melayani Tuhan. Kemana-mana saya itu melayani bawa tabung oksigen seperti ini. Karena saturasi darah saya itu up and down. Jadi sewaktu-waktu saya bisa jatuh langsung meninggal gitu loh. Karena kadar oksigen dalam darah saya itu nggak stabil. Makanya saya pakai tabung oksigen seperti ini. Dari bulan Juni, Juli sampai Agustus 2022 itu saya masih pelayanan di mana-mana. Nah, ini saya di Jakarta waktu. Ya, jadi sebelum naik mimbar isap oksigen, setelah dari mimbar isap oksigen, seperti itu. Dan tepatnya di tanggal 3 Juli 2022, ini saya lagi di Jakarta, saya baru mau turun dari mimbar. Saya sangat jelas dengar suara Tuhan di telinga saya. Kan saya udah nggak bisa jelas dengar nih. Dengan kondisi mata juga udah nggak jelas. Dia bilang gini, Tuhan bilang gini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Itu ada di Mazmur 37 ayat 5. Kalau bilang pakai koma,
maka dia akan bertindak seperti itu kan. Tapi Tuhan bilang, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ini maksud Tuhan apa nih gitu. Saya percaya kalau Tuhan udah bicara sampai berulang kali dan tegas, itu berarti ada sesuatu yang pasti akan terjadi di depan saya, di depan sana, tapi saya belum tahu maksudnya apa. Gitu. Tanggal 3 Juli. Ini saya sudah melakukan pemeriksaan, sudah ambil darah, tapi belum ketahuan hasil labnya. Dan akhirnya tepat tanggal 8 Juli 2022, setelah 5 hari ke depan dari tanggal 3 Juli, dapat kabar dari rumah sakit, ternyata saya positif terkena kanker darah atau leukemia. Waduh, kaget dong. Siapapun yang divonis kanker pasti akan shock ya. Secara psikologis pun akan lemah, sama saya juga. Saya banyak ketemu pasien kanker di mana-mana gitu. Nah, akhirnya pas tanggal 8 Juli 2022, setelah hasil lab itu keluar, saya tetap memberikan kekuatan lewat media sosial yang saya punya, lewat YouTube khususnya, untuk kasih kekuatan bagi orang-orang di luar sana yang mungkin mengalami sama seperti saya. Nah, kalau kanker darah itu tidak ada stadiumnya seperti kanker yang lainnya. Jadi kalau kanker darah itu ada 4 jenis besar: AML, ALL, CML, dan CLL. Nanti saya jelaskan, ini agak panjang. Nah, akhirnya setelah saya diambil darah tepi saya diambil yang ke-3 kali, itu tepatnya tanggal 2 Agustus 2022. Ya, saya sudah mulai dirujuk betul ke RS Darmais, dan tanpa diduga dan disangka ternyata saya hyperleukosit. Jadi 5 kali di atas manusia normal saat itu. Ya, dokter pun, waktu dokter saya di Tangerang, dia nggak berani mau vonis saya. Sebenarnya saya itu hidup saya terhitung dari tanggal 8 Juli 2022 itu hanya 3 bulan saja. Di kemoterapi ataupun tidak di kemoterapi pasti lewat, gitu loh. Dan akhirnya tanggal 30 Agustus saya mulai masuk perawatan di RS Darmais. Nah, jadi ketika darah saya diambil lagi, diperiksa apakah untuk memastikan benar saya leukemia atau tidak, untuk menentukan jenisnya gitu loh. Dan ternyata saya jenisnya adalah yang CML atau chronic myeloid leukemia. Dan karena saat itu masih COVID ya, di tahun 2022, saya di PCR tanpa diduga disangka lagi, saya terkena COVID. Bayangin loh, leukemia, hyperleukosit, COVID 3 sekaligus. Waduh, dokter makin pusing dong. Ini kalau udah COVID sama kanker udah teman gitu loh. Udah nggak mungkin lah untuk selamat. Dan akhirnya saya mengalami puncak kritis waktu itu. Jadi saya masuk di bawah ruang IGD dulu awalnya. Karena HB saya sudah turun, ya sudah rendah sekali. Saya ditransfusi darah. Tadi foto yang sebelumnya, ditransfusi darah di ruang IGD RS Darmais. Waktu saya berdoa sama Tuhan. Nah ini, kalau Tuhan izinkan saya masuk dirawat di rumah sakit ini, saya minta 2 hal sama Tuhan. Yang pertama, jangan bikin saya kepala pusing. Yang kedua, jangan bikin saya muak. Tuhan, saya bilang gitu, sederhana aja. Dan puji Tuhan, semua dijawab sama Tuhan. Karena saya tahu nih, rumah sakit kanker ini kan penyakitnya kanker ya, bukan penyakit yang ringan-ringan, benar-benar kanker semua kumpul di situ gitu kan. Saya nggak ada rasa mual, pusing sama sekali, makan seperti orang normal, tidak pakai sonde atau cairan, makan normal, oksigen hanya seperti itu gitu kan. Dan akhirnya pada tanggal 4 September hari Minggu 2022 saya sempat mengalami masa kritis. Nah, masa kritis jadi itu saya dipindahkan karena terkena COVID, akhirnya dibawa ke ruang khusus, ruang ICU waktu. Saya diinfus di tangan kiri saya karena saya masih hyperleukosit, jadi ada penggumpalan pembekuan darah, yaitu yang mengakibatkan sangat-sangat teramat sakit tangan saya gitu. Sangat sakit dari dalam, seperti kayak mau diremukin gitu loh. Boleh foto selanjutnya. Nah, ketika itu akhirnya saya dibawa ke ruang ICU oleh pihak rumah sakit. Saya juga heran, ini ruang ICU ya, kok bisa ya saya bawa handphone gitu di ruang ICU. Saya udah tanya keliling kemana-mana, nggak ada yang boleh pasien, apalagi di ruang ICU bawa handphone, bener ya? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Saya udah tanya nggak boleh, karena suster dokter pun tahu saya bawa handphone. Tapi itu semua ada maksud rencana Tuhan. Alat itu akhirnya apa? Semuanya untuk bersaksi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat itu juga saya bikin foto, video, saya saksikan cukup banyak orang ya, bahwa Tuhan Yesus yang saya sembah, Dia Allah yang hidup, bukan Allah kita yang mati. Amin. Kuasanya dahulu, sekarang, selamanya tetap sama dan ada. Dan akhirnya saya sempat mengalami masa kritis ya, masa kritis tepatnya puncaknya tanggal 5 September 2022. Nah,
Jadi ini yang foto ini, tangan kiri saya itu yang tadi saya bilang karena hyperleukosit ya. Jadi hancur itu, itu dari dalam untuk vena saya udah hancur sampai setengah itu, nggak enak sekali. Dan akhirnya saya karena sudah hancur tangan kirinya, mau nggak mau dada saya dibolongin. Foto yang tadi tuh, dada saya dibolongin, itu tembus sampai ke jantung vena saya. Itu tindakannya namanya CVC atau central vena catheter ya. Karena tadi, nah ini central vena catheter karena tangan saya udah nggak bisa terima obat gitu, udah nggak terima obat lagi, mau nggak mau ambil darah semuanya, dan itu tuh kemoterapi juga. Dan ketika saya mengalami puncak titik krisis setelah jam 2:30 pagi, itu saya ingat banget di ruang ICU ya, 2:30 pagi di ruang ICU. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau memang ini waktunya saya harus kembali kepadamu, saya kembali bersama Engkau, asalkan bersama dengan Engkau Tuhan. Amin. Udah saya doa gitu kan, 2:30 pagi. Itu sudah gemeteran, dikasih painkiller, dikasih morfin, nggak mempan juga, karena seperti kayak mau meledak, mau copot di tangan, dulu sakit banget gitu kan. Akhirnya saya lewat dan dibawa Tuhan ke langit waktu itu, ya, di ruang ICU dibawa ke atas ke langit. Yang saya lihat di sana apa? Yang saya lihat tuh hanya cahaya putih sangat terang, tapi tidak menyilaukan seperti matahari. Kalau matahari panas gitu ya, enggak. Yang saya rasakan tuh apa? Damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kasih yang luar biasa yang belum pernah saya temukan sebelumnya gitu. Saya nggak lihat Tuhan Yesus, tapi saya merasakan kasihnya yang sungguh luar biasa. Saya dibawa naik ke sana, ya. Itu hanya beberapa detik saja. Tidak lama, hanya beberapa detik saja. Itu jam 2:30 pagi, tanggal 5 September 2022. Kemudian saya terbangun lagi di ruang ICU, duduk di tempat tidur, jam 7 pagi. Ketika itu suster, mungkin saya mau dipindahin, suster masuk, kaget. Kok saya udah duduk gitu kan? Kaget, kok saya masih bisa bertahan gitu, padahal sudah tidak ada. Akhirnya dihubungi dokter, ya, yang dokter saya waktu itu datang ke ruangan. Kamu luar biasa, kamu masih bisa bertahan, kamu udah nggak ada sebenarnya. Ini luar biasa, kamu kok bisa seperti ini? Saya bilang kepada dia, ini semua karena Tuhan Yesus saya. Tuhan Yesus yang saya sembah, dan dia datang menghampiri saya. Saya bilang gitu kan. Nah udah, akhirnya setelah saya dari itu, malamnya itu baru tadi saya dibolongin di sini dadanya, malamnya dibolongin. Dan kemudian di hari Selasa tanggal 6 September 2022 jam 6 pagi, ya, ini selalu kertas ini saya bawa nih kemana-mana. Ini catatan kehidupanku bersama dengan Tuhan. Karena waktu itu Tuhan Yesus suruh saya, nah kamu catatkan apa yang sudah kamu alami bersama aku di rumah sakit ini. Waktu tanggal 8 September 2022 jam 3 pagi Tuhan Yesus bangunin saya. Jadi apa yang dia bicara saya tulis gitu kan, kayak gitu. Dan tanggal 6 September 2022 jam 6 pagi Tuhan Yesus datang ke ruang ICU. Dia benar-benar datang. Tuhan Yesus yang kita sembah, dia datang ke ruang ICU. Saya sih nggak bisa lihat wajahnya, bukan seperti yang di foto di gereja-gereja, nggak gitu, nggak. Saya nggak bisa lihat wajahnya. Yang saya rasakan apa? Lagi-lagi tuh kasih yang kekal luar biasa. Manifestasinya apa tuh? Saya nangis kayak anak kecil, nangis jadi-jadinya. Ini bukan acara KKR loh. Ini di ruang ICU. Kalau saudara boleh ejak pelan-pelan ruang ICU. ICU. Ya kita bertemu sama Tuhan, saya bertemu sama Tuhan. Gitu, karena pasien yang sudah di ruang ICU rata-rata pasti udah kembali lah kepada Yang Maha Kuasa gitu. Karena ibu-ibu yang kanker payudara di samping saya, jadi kita ruangan sendiri-sendiri ya. Dipisah sekat kaca pintunya sliding, ada passwordnya. Ini kena kanker payudara, COVID, meninggal. Sebelah kiri anak kecil 1,5 tahun, kanker otak, COVID kritis. Jadi posisi di ruang ICU yang masih sadar itu saya, satu-satunya sadar. Dan waktu pas Tuhan Yesus datang tanggal 6 September 2022, dia berkata seperti ini. Jadi sebelum Tuhan Yesus berkata itu, saya kan manifestasi nangis tadi kan. Nah, dokter suster ada di depan sana, ruangan sebelah. Itu hanya dibatasi tembok kaca gitu. Dia lihat gitu, kok kenapa saya nangis gitu kan. Dipikir saya kesakitan, emang sakit sih gitu kan. Tapi semua sensor di tubuh saya itu normal, semuanya baik-baik aja. Penasaran dong, mereka mau masuk otomatis secara logika. Dia tahu dong passwordnya, betul ya. Untuk masuk kan ada passwordnya di pintu itu. Dan itu dikunci sama Tuhan, dikunci. Jadi memang itu waktu khusus saya dengan Tuhan. Bayangin loh saudara, saya ini kan debutan, siapa kita gitu. Kita semua ini berharga di mata Tuhan, amin. Kasih tahu kanan di depan bangun, mengatakan kau berharga di mata Tuhan.
Bilang, engkau berharga di mata Tuhan. Yes. Yang harusnya kita semua ini binasa, ya. Tapi karena kasih Yesus kita ada loh sampai saat itu. Karena Tuhan memberikan kasihnya bukan hanya untuk khususnya orang Kristen, untuk kita semua, untuk seluruh muka bumi ini, untuk seluruh manusia di muka bumi, asal kita meresponi kasih Tuhan. Dan Tuhan Yesus bilang ini di telinga saya sudah sampaikan ini ke banyak orang. Dia bilang ini, berserah nak, aku yang bekerja bagimu. Aku tidak meninggalkanmu. Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Aku yang akan melengkapimu. Itu kata Tuhan. Makin tambah nangis saya, siapa saya Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Engkau berikan tugas yang begitu besar. Dan saya percaya kalau Tuhan Yesus bangkitkan saya dari kematian, itu nggak iseng-iseng. Pasti ada misi kerajaan tuh surga yang harus saya selesaikan. Ketika misi ini selesai, baru saya pulang ke rumah Bapa di surga. Satu ayat firman Tuhan yang Tuhan kasih waktu di Mazmur 23 ayat 4. Dibilang ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dan sampai saat ini kemanapun Tuhan bawa saya selalu saksikan ini kepada banyak orang. Bahkan di luar kekristenan pun saya bicara, siapa Yesus, dia jalan keselamatan hidup bagi kita yang percaya dan kepadanya. Begitu saudara. Nah mungkin boleh diputar video sebentar 1 menit, kalau Bapak Ibu mau tahu gimana sih gambaran ruang ICU itu seperti apa. Ada, tadi sudah kirim dari YouTube saya. Nah ini ada suaranya. Dukungan doa semua teman-teman. Hari ini dinyatakan saya negatif COVID. Jadi saya dipindah ke ruang perawatan biasa dari ICU ke ruang perawatan biasa. Jadi saya sudah negatif COVID per hari ini, dan leukosit saya sudah di bawah 100 dan sudah normal, puji Tuhan. Selanjutnya saya akan diperiksa itu BNP. BNP itu diambil sum-sum tulang belakang untuk tes leukemianya itu. Tetap mendukung doa ya teman-teman biar tetap semangat melanjutkan pemeriksaan selanjutnya BNP. Oke, Tuhan Yesus berkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai kita semua. God bless. Bye-bye. Nah itu saya di ruang ICU itu saya ngerekam sendiri ya dengan posisi masih pengaruh obat. Dan itu saya juga nggak mandi, ternyata udah kurus banget kayak gitu kan. Nah BMP itu ya, jadi sum-sum tulang belakang saya ini dibolongin nih pakai jarum yang cukup agak besar, dimasukin alat ya, diambil sum-sum tulang belakang saya itu 5 cc, disedot, sedot gitu kan. Terus tulang belakang saya dicukil pakai spatula, alatnya kayak gini ya, kecil, runcing, tajam. Tulang itu tidak bisa dianestesi atau dibius. Jadi rasanya seperti apa saudara? Ngilu ya. Kasih tahu kanan kiri, katakan ngilu. Iya, ngilu beneran. Mungkin bisa ketawa di sini. Saya udah begini gitu loh. Dan saya percaya saya berani itu semua karena Tuhan Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan tuh buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Yes. Iya, itu tujuannya kenapa saya dibolongin, diambil 5 cc itunya, sumsumnya itu untuk mempatenkan, kalau istilah kedokterannya itu jadi mensahkan benar nggak sih ini saya CML atau bukan, karena supaya dokter tidak salah diagnosa gitu loh. Nah jadi akhirnya saya dapat kabar gembira tanggal 7 September hari Rabu, kan hari Selasa Tuhan Yesus datang ya, hari 6 September 2022 ya. Hari Rabu pas saya di PCR tiba-tiba COVID-nya negatif, langsung hilang. Yang kedua, kan tadi saya masih hyperleukosit, tiba-tiba langsung normal, gitu. Logikanya kalau obat itu butuh proses ya. Ini dalam waktu semalam normal. Itu pasti siapa ya? Tuhan Yesus lah, nggak mungkin siapa-siapa. Dokter, alat-alat medis, obat-obatan, semua sarana dan itu terbatas. Bahkan dokter saya pun mengakui secara medis, dokter saya bukan anak Tuhan. Dia bilang ini, kamu bisa bertahan sampai saat ini semua karena mujizat dari Tuhan juga. Yes, semua karena mujizat dari Tuhan. Dan pertanyaan tinggal satu lagi, bagaimana dengan leukemia saya? Saya percaya Tuhan bekerja nggak setengah-setengah, amin. Dia akan menyelesaikan segala sesuatunya apa yang sudah saya alami bersama dengan Tuhan, dan dia bertanggung jawab. Dan akhirnya
Saya dapat kabar gembira, tepatnya hari Sabtu tanggal 10 September 2022 saya boleh pulang dan rawat jalan sampai sekarang. Puji nama Tuhan. Semua karena Tuhan Yesus Allah kita. Dan hasil pemeriksaan darah saya dari bulan Oktober 2022 sampai dengan Maret ini 2024 hasilnya semuanya baik, sehat, dan normal. Semua karena Tuhan Yesus Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Ya, foto terakhir dan itu foto terakhir. Nah, ini kalau mau subscribe juga boleh tuh ya, aku mau seperti TV ya. Ini video-video ini banyak saya kirim juga sampai kemana-mana. Jadi menjadi bahan kesaksian. Nah, foto selanjutnya, terakhir, foto terakhir. Itu saya Desember 2022 akhirnya saya sudah mulai melayani pekerjaan Tuhan lagi. Seperti itu saudara. Dan dukung dalam doa. Karena saya sampai saat ini masih harus wajib check up ke RS Darmais. Saya tanggal 2 dan 3 April itu saya akan ambil darah lagi. Dan masih tetap minum obat kemoterapi. Nanti kalau saudara mau lihat obatnya, saya bawa tuh, nanti sore saya minum bentar lagi nih. Mau lihat boleh nggak Pak? Dan ini nggak dijual ya, hanya dari rumah sakit. Saya percaya pemeriksaan selanjutnya, bahkan selanjutnya saya sudah sembuh sempurna, semua karena Tuhan Yesus Allah kita yang dahsyat. Puji nama Tuhan. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus berkati semua. Haleluya. Terima kasih buat hambanya Bapak Evangelis Rama.